Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gustian Risma Anwar, nomor NPM saya 2070-054-26012, dan rekan saya Saya Yusri Zalhamsyah dengan NPM 2070-0544-60001. Pertama-tama terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Kiki Reski Resari, SC, MSc yang telah memberikan materi transfer knowledge-nya yang insightful, yang valuable bagi saya dan Yusrisa dan kawan-kawan. Dan kami sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan dan atas semua effort dari Ibu dosen untuk kami semua. Dan pada kesempatan ini kami akan menjelaskan untuk tugas mata kuliah sensor dan aktuator. Dan judul yang kami ambil adalah sensor non-dispersive infrared atau NDIR pada ABB analyzer. Pada kesempatan ini kami tidak menjelaskan lebih detail mengenai apa itu analyzer, tapi kami lebih cenderung dan lebih fokus kepada tugas yang diberikan, yaitu mengenai karakteristik statik pada satu sensor. Dan pada kesempatan ini, sebagaimana diketahui bahwa sensor berasal dari kata sense atau merasakan atau mengindra. Ada suatu perianti atau device yang menerima sinyal atau rangsangan stimulus dan meresponsinya tersebut dengan mengkonversinya menjadi sinyal elektris. Sensor infrared inframerah non-dispersif atau sensor EDAR adalah sensor spektroskopi sederhana yang sering digunakan sebagai detektor gas. Ini non-dispersif dalam kenyataan bahwa tidak ada elemen dispersif, misalnya prisma atau kisi dispersi seperti yang sering ada di spektrometer lain. Sensor CO2 NDIR yang kami ambil sampelnya memiliki teknologi yang lebih maju dalam hal waktu hidup jangka panjang, akurasi, dan tingkat konsumsi daya yang rendah selama pengukuran CO2, karena metode NDIR menggunakan prinsip-prinsip penginderaan fisik, penyerapan gas, dan panjang gelombang tertentu. Sensor NDIR CO2 didasarkan pada prinsip metode konversi yang mengukur absorbansi gas seperti CO dan CO2 dengan menggunakan karakteristik partikel gas yang menyerap panjang gelombang tertentu dan dari sinar infrared. Dalam konsep pengukuran CO2, molekul yang terdiri dari dua atau lebih spesies atom menyerap cahaya dengan panjang gelombang tertentu di daerah infrared. Absorbansi atau transmitansi berhubungan dengan konsentrasi gas. Di sini ada satu persamaan, yaitu fungsi Bill lambat dari sensor CO2 NDIR. Nanti kami akan lampirkan pada bahan materi diskusi kami untuk disubmit kepada Ibu dosen. Untuk prinsip dasar dari sensor NDIR CO2, di sini kami lampirkan ini gambar prinsip dasar NDIR. Gambar satu ini menunjukkan prinsip dasar bagaimana mendapatkan konsentrasi CO2 dan aliran pemrosesan sinyal data untuk menghitung konsentrasi CO2 dengan menggunakan fungsi Beer-Lambert. Sensor NDIR terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu lampu sumber cahaya, rongga optik, detektor cahaya, dan alat analisa sinyal data yang akhirnya mendapatkan konsentrasi CO2 berdasarkan hukum Beer-Lambert. Dalam artikel ini, kami mencoba mengimplementasikan sensor dari CO2 untuk mendapatkan gambaran bagaimana output yang dihasilkan sesuai yang diinginkan. Dan mengenai teori Beer-Lambert sendiri adalah teori dasar untuk mengkalibrasi sensor gas NDIR.
algoritma kalibrasi yang efektif mengurangi biaya dan waktu pengembangan. Kedua, nilai korelasi konsentrasi sel tersebut dicatat ke dalam tabel data dan fungsi matematik pada CPU. Pada kesempatan ini kami tidak menjelaskan lebih detail, tapi kami akan langsung saja nanti untuk membahas mengenai datasheet. Tapi sebelum datasheet, di sini juga kami akan sampaikan bahwa sampel components dan datanya dari ABB Analyzer ini juga kami lampirkan dari mulai sampel komponen seperti CO, CO2, NO, SO2. Tapi khusus di yang kami fokuskan adalah SCO2 saja, begitu. Untuk selanjutnya mengenai karakteristik sensor atau datasheet yang kami dapatkan dari ABB datasheet yang kami peroleh dari web akan disampaikan oleh rekan saya Yusuf Hamzah. Silakan. Ya, ya baik Pak Christian, terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan datasheet dari sensor NDR ini dan karakteristiknya, bagaimana karakteristik dari sensor ini. Untuk yang pertama, akurasi. Jadi akurasi dari sensor NDR ini adalah senilai 0,5% dari nilai span-nya. Lalu untuk presisi, nilai presisi di sekitar 0,5% dari nilai span-nya juga. Lalu untuk penyimpangan linearity-nya kurang lebih di nilai 1% dari nilai span. Lalu kemudian di zero drift atau penyimpangan di nilai titik nolnya itu kurang lebih dikurang dari nilai 1% dari nilai span-nya per minggu. Jadi untuk range yang lebih kecil dari kelas 1 ke kelas 2 itu lebih kecil dari 3% dari nilai span-nya untuk per minggunya. Lalu selanjutnya ada sensitivity drift. Jadi sensitivity drift ini nilai penyimpangan dari sensitivitasnya, yaitu nilainya itu kurang dari 1% dari nilai yang terukur per minggunya. Lalu selanjutnya ini ada nilai output fluctuation-nya. Nilai output fluctuation-nya ini jadi fluktuasi dari nilai keluaran dari sensor NDR ini itu kurang dari 0,2% dari nilai span di waktu 5 second untuk kelas 1 atau di 15 second untuk di kelas 2. Lalu selanjutnya ada di detection limit. Detection limit ini nilainya tidak lebih dari 0,4% atau nilainya itu di bawah 0,4% dari nilai span pada waktu 5 second untuk kelas 1 atau 15 second untuk kelas 2. Lalu ada nilai kuantitinya ini ada di 1 sampai 4 untuk per sampel komponennya. Jadi tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Gustia, jadi ada beberapa sampel komponen selain CO2, selain NO, selain SO2. Lalu berikutnya ada nilai range pengukuran terbesar. Itu ada di nilai 0 sampai 100%, atau untuk nilai nolnya itu untuk saturation-nya, atau nilai nolnya itu untuk largest range-nya, jadi range terbesarnya dari pengukuran itu. Dan range pengukurannya ini termasuk juga limit dari ignition-nya, jadi range pengukurannya ini tidak mencakup untuk limit ignition-nya. Lalu berikutnya untuk rasio atau perbandingan dari range pengukurannya itu kurang lebih 1:20. Dan range pengukurannya ini juga bisa
bisa dicakup untuk nilai zeronya, nilai titik nolnya. Lalu untuk sensor ini juga base-nya juga dari level base lebih dari 0 dengan gas yang mengalir dari gas yang mengalir dari gas referensinya. Dan sensor ini juga mempunyai karakteristik untuk perbandingan supresinya, perbandingan maksimal untuk supresinya itu di 1:10. Jadi itu yang kami dapat dari karakteristik yang kami dapat dari sensor setelah kita mendapatkan datasetnya, kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin di satu sisi alat ini harus dikalibrasi setiap minggu. Jadi tidak boleh lebih lama dari 1 minggu untuk supaya penyimpangan, akurasi dan presisinya tidak jauh, tidak dan kalibrasi adalah memegang peranan sangat penting di sini. Makanya di situ ada sensitivity drift, di mana setiap perubahan akibat perubahan ambient atau kondisi lingkungan ini sangat mempengaruhi. Jadi demikian saja diskusi kami pada malam ini. Kiranya ada sesuatu yang bisa disampaikan, ada yang valuable, dan mohon maaf kalau kami masih ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.